Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال المصنف الوكالة الترغيب من خيانة أحد الوكيلين للآخر فيه ما في خيانة أحد الشريكين. Kita lanjut pelajaran kita masuk pada tawikiku wakalah. Wakalah itu adalah perwakilan. At-targhibu min khiyanati ahadil wakilaini lil akhara. Ancaman pengkhianatan atas seseorang lalu ternyata yang diamanati itu mengkhianati amanah tersebut. Tolong belikan belikan sesuatu, belikan A misalkan, satu bungkus atau satu pak atau satu lusin, ternyata yang datang itu cuma sebagian atau diambil sebagian. Itu namanya pengkhianatan. Tidak sesuai dengan apa yang diamanati. Umumnya wong nek ngamanati rupa harta, kesempatan kurang itu lebih banyak. Tapi nek diamanati omongan, munjulannya kakean. Ngomongnya ABC, nyampe nggone C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z malah. Malah sing ora diomongna. Fihi ma fi khiyanati ahadi syarikain. Fihi ikut tetap ing dalam targhib min khiyanati ahadil wakilaini akhra. Ma fi khiyanati ahadis syarikaini itu sudah dijelaskan dalam bab pengkhianatan, bab syirkah. Baru kemarin kita telah menjelaskan ahadis syarikani lil akhir. Baru kemarin berarti. Sehingga dalam kitab ini tidak dituliskan. Ya, karena sudah dijelaskan. Yang isinya qala sallallahu alaihi wasallam man khana syarikan fi ma tamanaku alaihi wastara'ahu lahu fa'ana bari'un minhu. Warawa Abu Dawud wal Hakim sahahu yaqulullah ana salisun syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu fi min bainihima zada zinun wajah syaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min nifaqi hatta yad'a idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza ada ghadara wa idza khasama fajar. Baru kemarin. Jadi isi dari fihi ma fi khiyanati ahadis syarikain dengan lihat di bab at-targhibu min khiyanati ahadis syarikaini lil akhari sampai selesai, sampai al-wakilah. Berarti baru kemarin. Al-iqrar utawi kiku, kita lanjut. Al-iqrar utawi kiku nerangaken ikrar, pengakuan. At-targhibu minal iqrari binasabin kidban au jahadahu. Lagi booming Bu, lagi rame.
walaupun wis rada-rada redup babe nembe diwaca baru nyampe babe. Padahal Kyai Imad telah bikin taksis bahwa menolak Pahlawi itu duriyah Nabi. At-targhibu tawikiku mengancam medeni minal ikrari saking ngakoni binasabin kelawan nasab kidban kelawan goro. Barang siapa yang mengaku keturunan seseorang yang mana ternyata itu tidak sesuai atau berbohong, au jahadahu atawa ngangasi guing nasab, mengingkari. Pertama ngaku-ngaku keturunan A, yang kedua itu tidak mengakuinya. Setelah tahu bahwa ternyata orang tua kandungnya itu miskin, buruk, rupa atau semacamnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man idda'a nasaban la ya'rifu kafara billahi wa man intafa min nasabin wa intaqqa kafara billah. Qala dawu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man nasaban ing nasab, barang siapa yang mengaku nasab, aku keturunane A. Kan lagi rame Bu, ini lagi di apa namanya, lagi di viralkan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi fenomena atau kejadian yang sedang rame di sana? Sikap kita itu ikut siapa? Apakah meyakini tensisnya Kyai Imad atau menolak sepenuhnya? Dalam bab ini yang dibahas itu adalah idda'a nasaban. Jadi nggak ada Bu, pembahasan muhibinnya itu nggak ada. Artinya sikap kita menanggapi fenomena yang terjadi ya biasa-biasa saja. Sekarang begini, andaikan dia itu benar keturunan Nabi, misalkan. Andaikan itu benar keturunan Nabi, maka kita selamat. Dan ternyata dia itu bukan keturunan Nabi, kita pun selamat. Kenapa? Karena kita tetap mencintai, menyayangi. Bukankah kita itu seorang Muslim yang mana tidak disebut seorang Muslim atau seorang yang beriman, sehingga dia itu mencintai dirinya, ya, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Itu mukmin, orang yang beriman. Orang yang menguak keburukan orang yang menguak aib orang, itu justru bukan
kurang wong Allah itu melarang kita untuk di sini. Saya nggak ada urusan ya, nggak ada urusan dengan nasab. Karena man idda nasaban la ya'rifu, ngaku-ngaku nasab Kanjeng Nabi, yang mana la ya'rifu benar-benar nggak ngerti. Kita kan nggak ngerti, kita nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak ngerti dan bukan bidang kita. Ya, banyak sekali yang keras menentang tensisnya Kiai Imad. Ada juga yang bela mati-matian. Di luar daripada itu, kita tetap mencintai dengan atau tanpa, gitu loh. Dengan atau tanpa nasab. Apakah Pahlawi itu keturunan Nabi atau bukan? Tapi tetap kita akan mencintai karena seorang mukmin. Itu aja. Minimal dengan gini, tidak ada kejadian di muka bumi ini ya kecuali ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu mesti ene faedah. Hatta penyakit. Virus misalkan. Virus itu mematikan. Virus itu mematikan, tapi tetap yang namanya virus biarpun mematikan, maka akan ada manfaatnya. Antibodi itu terbuat dari apa kalau memang bukan dari virus? Imun kalau bukan dari virus itu dari apa? Bukankah saat kalian itu imunisasi, itu memasukkan virus untuk melawan virus yang ada di dalam, tetap ada manfaatnya. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini, mesti ada manfaatnya, ada faedahnya. Pasti. Termasuk kejadian yang saat sekarang sedang terjadi. Mesti ada manfaatnya. Minimal. Mereka pun memperbaiki diri. Ya. Mungkin ada yang kebablas, kerasnya itu keterlaluan dan lain sebagainya. Dengan fenomena yang sekarang terjadi, maka ada filter. Selalu ada manfaatnya. Kita ambil hikmahnya saja. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Dan barang siapa yang tidak siap untuk menerima hikmah dari setiap kejadian yang Allah turunkan terhadap hambanya, maka sungguh dia telah mengingkari. Dan kitab Risalah Al-Amin itu dijelaskan. Risalah Al-Amin itu tarikohnya Abu Hasan Asyadili. Satu risalah atau wejangan-wejangan dari Abu Hasan Asyadili. Nggak tahu nanti apakah setelah selesai kitab ini kita akan kaji kitab Risalah Al-Amin dari Abu Hasan Asyadili atau apa nanti kita tanyakan sama kepengurusan aja. La ya'rifu kafara billah. La ya'rifu kang ora weruh sapa man kafara mangka kafir sapa man billahi lawan Allah. Maka dia telah kafir. Ya. Dia telah kufur. Waman lan utawi sapa wonge
intafa nyepekaken sapa man, menafikan, mentiadakan orang ngakoni min nasabin saking nasab. Wa indaqqa lan senajan samar apa nasab kafara maka kafir sapa man billahi kelawan Allah. Yang pertama kasusnya ngaku-ngaku ternyata tidak tahu, ya. Padahal dia itu nggak ngerti sama sekali, tapi tetap ngaku-ngaku keturunannya, maka orang tersebut telah kufur. Yang kedua, mengingkari, aku wis kadung. Misalkan ada orang mupu anak, ya, ada orang mupu anak. Bahasa itunya apa ya? Adopsi, ya. Ada orang mengadopsi anak. Terus setelah dewasa, si anak ini ternyata sukses. Jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi semacam-macam. Ternyata orang tua kandung itu orang miskin tidur di jalanan. Qadarullah ketemu. Dengan izin Allah mereka pun dipertemukan. Lalu si orang tua ini mengatakan, nak, saya orang tua kandungmu. Atau orang tua angkat ini mengatakan, itu orang tua kandungmu. Nah, si anak ini wis kadung nyaman karo orang tua angkate, dan tidak tahu menau tentang orang tua kandung dari kecil karena tidak diceritakan, maka dia itu nggak mau sama sekali, tidak mau mengakui. Atau merasa dia itu terbuang. Kenapa saya itu sampai jadi anak angkatnya? Berarti dulu saya tidak dikehendaki, saya tidak diinginkan. Itulah kenapa saya dibuang. Sehingga perasaan itu bergejolak dalam kehidupannya, lalu dia itu pun timbul dendam, tidak mau mengakui orang tuanya sebagai orang tua kandung. Itu biasanya kasusnya itu seperti itu. Maka tetap orang itu wa intaqqa kafara billah. Walaupun itu samar, apalagi nyata-nyata, ya. Maka kalian yang mempunyai anak, kalian yang mengadopsi anak, ketika anak itu sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, kalian ceritakan yang sebenarnya. Ya, supaya dia itu paham bahwa dirinya itu bukan anak kandungnya. Dulu orang tuamu itu kepayahan, masalah ekonomi, atau mengalami keterpurukan yang luar biasa sehingga orang tuamu itu memasrahkan dirimu itu kepada kami untuk mengadopsi. Sekarang kamu sudah gede, sudah harus tahu siapa orang tuamu. Saya ceritakan ini supaya kamu itu ke depan kamu paham bahwa orang tuamu itu adalah A misalnya. Makanya Bu, sebaik-baiknya nek jenengan pengen ngadopsi, ya sebaik-baiknya itu masih saudara. Jangan sampai orang lain. Masih mending punya anak kakak, anaknya adik, atau siapalah. Yang penting masih saudara. Jangan orang lain. Dan diceritakan gitu loh. Dan diceritakan, harus diceritakan bahwa kamu itu bukan anak kandungku, kamu itu sebenarnya keponakanku.
Tapi karena orang tuamu saat itu mengalami krisis moneter yang luar biasa, sehingga dipasrahkan kepada kami untuk mupuana. Ini orang tua kandungmu, kau harus berbakti kepadanya. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak mereka. Aja nganti setelah baru mau menikah, misalkan, apalagi perempuan, ya, anak perempuan, ojo nganti ketika mau menikah baru dikasih tahu. Jangan sampai itu terjadi. Akan banyak hati yang terluka. Satu, si anak itu sendiri. Yang kedua, calon suami. Yang ketiga, keluarga calon suami. Akan banyak yang terluka. Sebaiknya sebelum itu diceritakan. Oleh karena itu, ketika mereka pun mau memutuskan untuk menikah, sebelum keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan, si perempuan sudah menyampaikan kebenarannya bahwa itu bukan orang tua kandungku, tapi orang tua kandungku itu yang tidak empunya, misalkan. Ini harus diceritakan untuk meminimalis supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah keterbukaan dan saling menerima, silakan lanjut. Jangan sampai hal itu terjadi. Warawa. Lanjutake sapa Ahmad, Imam Ahmad, inna lillahi ta'ala ibadan la yukallimuhum yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Inna lillahi setuhuna iku tetap kadua Allah Ta'ala ibadan pira-pira kaula la yukallimu kang ora ngecak ngomong sapa Allahu Allahum ing ibad yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Allah tidak akan mengajak bicara kelak di hari kiamat. Wala yuzakkihim lan ora bersiake sapa Allah him ing ibad, dan Allah tidak mensucikan dirinya. Wala yang durulan ora mirsani sapa Allah ilaihim marang ibad, dan Allah tidak melihatnya, tidak mau ngajak ngobrol, tidak mensucikan atau tidak mengampuni dosa-dosanya, dan tidak memandangnya. Walahum lan iku tetap kadua ibad adzabun alimun, siksa yang sangat pedih. Bila sahabat pun bertanya, waman ulaika ya Rasulullah, siapa itu? Qala, Rasul pun menjawab, mutabarriun min walidayhi raghibun anhuma. Satu, seorang anak yang tidak mengakui kedua orang tuanya. Kadung sukses, ya, wis kadung sukses, ternyata orang tuanya itu pernah menyakiti, pernah mengusir, sehingga dendam. Awas nanti, kalau saya kaya, kalian datang kepada aku, ngemis-ngemis, tidak akan pernah saya maafkan kalian. Ternyata keturutan, Bu. Sugi-sugi tenan. Wong tuanya sadar, akhirnya moro dan tidak diakui. Tidak, bukankah kalian sendiri yang telah membuang diriku waktu kami kecil, waktu saya kecil. Kalian
masih sudah lupakah mengatakan bahwa aku tidak punya anak sepertimu? Kalimat itu masih terngiang dalam benakku, kata anak itu. Maka sekarang pun saya akan balikan kalimat itu, aku tidak pernah punya orang tua seperti kalian. Nyata-nyata diusir. Kan cuma menyampaikan balas dendam. Nah, itu pun tetap tidak baik. Raghibun anhuma, ataupun geting, sengit, membenci. Wa mutabarri'un min waladihi, atau seorang anak tidak mau mengakui orang tuanya. Ya. Jadi wong tuane orang ngakoni, wong tuane pun orang ngakoni. Sama-sama. Kedua-duanya itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat nanti, orang-orang yang semacam ini, orang tua tidak ngakoni anake orang ngakoni wong tuane, la yukallimuhumul yaumal qiyamah wa la yusakkihim wa la yanzuru ilaihim. Apa bagi mereka? Walahum adzabun alimun. Bayangkan, akhirat itu nanti yang kita harapkan adalah tentu kebahagiaan. Karena akhirat adalah tujuan hidup seseorang. Di akhirat itu kekal selama-lamanya. Sifat baqa Allah diteteskan pada akhirat itu sendiri. Makanya akhirat nggak akan hancur, Bu. Akhirat itu makhluk. Saya ulangi, akhirat itu makhluk. Sama seperti alam semesta ini makhluk. Yang namanya makhluk mesti fana, singarane fana mesti hancur. Tapi ketika Allah, sering saya katakan di Iwamit ini, bahwa Allah punya metode dua versi, dua opsi, dua pilihan ketika menciptakan makhluk. Ya. Yang pertama adalah alamil khalqi, yang kedua alamil amri. Allah menciptakan dengan kehendaknya, alamil amri namanya, dengan sifat kun fayakun maka terjadi. Roh itu alamil amri, bukan alamil khalqi. Alamil amri mesti kekal, nggak hancur. Ya. Alamil khalqi, alamil amri mesti kekal, tidak mati, tidak hancur. Roh itu nggak mati, Bu. Yang mati itu jasad. Jasad itu alamil khalqi. Apa alamil khalqi? Alamil khalqi, Allah ciptakan makhluk melalui makhluk lain. Jasad ini itu atas kerjasama seorang ayat sama ibunya. Suami terhadap istrinya. Melakukan senggama, spermatozoa membayi ovum. Ya, maka terjadilah hamil. Membuat sel telur. Sudah. Berarti jasad ini tercipta dari kerjasama laki-laki dan perempuan. Jasadnya. Nah, nanti ketika umur 4 bulan ditiupkan roh. Berarti dalam jasad ini, dalam diri ini, Bu, ada dua makhluk. Yang pertama adalah alamil khalqi, yang kedua alamil amri. Yang alamil khalqi mati. Dimakan cacing nanti, Bu. Hancur. Tapi alamil amri itu kekal, nggak akan mati.
Karena nanti yang akan dimintakan bertanggung jawab semuanya seluruhnya adalah roh. Ya, itu rohnya. Yang akan ditanya man rabbuka man nabiyuka, itu rohnya. Maka roh kudu nyambung, Bu. Ya, roh kudu nyambung. Sedangkan akhirat itu juga makhluk. Tapi nggak akan hancur. Karena alamil amri. Allah menciptakan makhluk dengan sifat kunnya. Maka ditetesi sifat bako Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hancur, Bu. Artinya apa? Artinya kelak nanti kita itu tidak akan pernah mati lagi. Sudah selama-lamanya. Bayangkan, kalau kita di dunia ini selalu bermohon, meminta kepada zat yang maha kuasa. Lalu tiba-tiba sing dijaluki itu berbicara, la yukallimuhum yaumal qiyamah wala yusakihim wala yangduru ilaihim tetapi walahum adzabun alim. Allah tidak akan pernah mengajak bicaranya, tidak mengampuni dosanya, dan tidak memandang. Jangankan memandang, lirik pun norak. Lalu buat apa kalian hidup di akhirat nanti gitu loh. Lalu buat apa kalian dihidupkan lagi? Buat apa kalian dibangkitkan lagi? Ya itulah walahum adzabun alim. Adalah siksa yang paling sangat menyedihkan. Tidak ada siksa yang lebih menyedihkan ketimbang tidak mau diajak omong karo Gusti Allah, tidak ditatap mbek pangeran, dosanya ora disepuro. Itu adalah siksa yang paling pedih. Maka sahabat pun bertanya, "Waman ulaika ya Rasulullah?" Siapa orang-orang kok sesial itu gitu loh. Kok ada manusia yang sesial itu? Siapa mereka? Mutabarri'un min walidayhi raghibun anhuma. Satu. Wa mutabarri'un min waladihi. Dua. Wong tua orang ngakoni anak, anak orang ngakoni wong tua. Aku orang dua anak kayak dirimu, ya. Saya tidak pernah punya anak seperti dirimu. Sakit. Sesakit-sakitnya hati orang tua. Ojo nganti ngomong aku ke orang dua anak model awakmu. Ataupun sebaliknya, sesakit-sakitnya anak dikhianati wong tua, ojo nganti ngomong aku ora sudi duwe wong tua kaya dirimu. Tidak akan pernah ia dapatkan kecuali tidak diajak ngobrol, ora dideleng, dosanya ora disepuro. Jangan sampai, Bu, sesakit hati, sesakit apapun hatimu,
Mungkin selama ini kalian yang berjuang untuk merubah ekonomi, perubahan kehidupan dalam rumah tangga, dalam keluarga, tapi ternyata pengorbananmu itu tidak dihargai oleh kedua orang tuamu. Tetap anak tercinta, anak terkasih, tersayangnya ya, yang tetap di hati mereka. Kalian yang memperjuangkan itu semua tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Setiap amal yang kalian kerjakan ada pahalanya sendiri. Nggak usah diminta, ya, nggak usah diminta balasannya di dunia. Akan ada balasannya nanti di akhirat. Maka jangan sampai kalian pun melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap diri kalian. Sehina apapun perlakuan mereka terhadap dirimu, kalau memang benar mereka adalah orang tuamu, tetap akui mereka adalah orang tuamu. Ojo nganti tidak mengakui mereka sebagai orang tuamu. Wa rajulun an'ama alaihi qaumun fakafara ni'matahu wa tabarra'a minhu wal muradu al in'amu bil itti. Sekarang enggak ada lah ya. Perbudakan itu enggak ada. Tapi bisa dikiaskan bahwa ketika ada seseorang yang memberikan kenikmatan terhadap orang lain, memberikan kenyamanan, memberikan usaha, peluang, dan lain sebagainya, tapi ternyata fakafara ni'matahu, mereka itu mengingkari, tidak mengakuinya, wa tabarra'a minhu, bahkan mereka itu melepaskan diri. Cara kata siapa? Memang ya aku kayak cara kasarnya gitu loh. Cara kasarnya gini. Memang benar dulu itu kamu yang memberikan modal. Memang benar. Tak akui. Kamu itu punya peranan, tapi sangat kecil sekali. Kenapa? Karena biarpun modal yang kau berikan terhadapku, andaikan aku bodoh tidak bisa mengelola, maka tetap saja aku. Berarti peranan yang paling besar di sini itu bukan karena modal yang kau berikan kepadaku, tapi memang kecerdasanku. Jadi nggak ada kaitannya kesuksesan yang selama ini saya raih, nggak ada urusannya dengan modal yang kau berikan kepadaku. Terlalu kecil modal yang kau berikan kepadaku. Sedangkan kesuksesan yang saya raih itu terlalu besar ketika kau mengakui bahwa itu hasil dari modal yang kau beri. Orang ngakoni, Bu. Itu pun sama saja, Bu. Ya, itu pun sama saja. Sekecil apapun usaha mereka yang telah memberikan kemudahan bagimu untuk bangkit dari keterpurukan, mereka itu orang-orang yang berjasa. Ya. Mereka itu orang-orang yang berjasa. Akan sangat sulit sekali bagi kita menemukan orang-orang yang mau membantu seseorang itu. Maka jangan pernah kalian itu mengingkari atau menutup-nutupi diri. Ya, jangan sampai. Walaupun wal muradu al in'amu bil itqi. Wong sing dimerdekakan. Ya, dalam bab ini ya tentunya seorang budak yang diberikan kemerdekaan, dilepaskan, lalu tidak mau mensyukuri, ya, tidak mau berterima kasih. Dia telah dibebaskan, tapi dia telah fakaf para ni'matahu.
mengingkari semua kenikmatan yang diberikan. Itu pun orang-orang yang tidak akan diajak ngomong, tidak akan dipandang, tidak disucikan. Walahum azabun alim. Lil khabari Muslim. Hadis dari Imam Muslim. Man tawalla qauman bi ghairi idni mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina la yuqbalu minhu yaumal qiyamati adlun wala sarfun. Man utawi sapa wong iku tawalla nguasani sapa man kauman ing kaum, barang siapa yang mengambil penolong kepada kaum bighari idnin kelawan tanpa izin, dengan tanpa izin mawalihi ing pira-pira benderane kaum, tanpa izin yang empunya, tanpa izin tuannya, falaihi mangka itu ku tetep kadue man laknatullah alaih utawi laknate Allah wal malaikati lan laknate para malaikat wan nasila lan para menungsa ajmaina sekabiane la yuqbalu ora den trima minhu saking man yaumal kiamat ing dalam dina kiamat apa adlun tebusan wala sarfun lan ora urupan, tidak diterima daripadanya pada hari kiamat keadilan dan keutamaannya. Mengambil pertolongan kepada kaum dengan tanpa izin tuannya, maka menimpakanlah ke atasnya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima daripadanya pada hari kiamat keadilan dan keutamaannya. Sama seperti yang tadi disampaikan. Maka jangan pernah mengingkari nikmat. Ya. Al-ariyatu at-targhibu min adami i'arati ma tashuddu ilaihi hajatu an-nasi. Ariyah atau pinjaman, silsilah, ancaman meniadakan pinjaman sesuai sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apa saja insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, bahas tentang risalah atau pinjaman. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tadi disampaikan, kita tetap mencintai, menyayangi seluruh umat manusia, apalagi sesama muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan rasa sakit hati yang ada pada diri kita, entah itu dengan orang lain ataupun hatta orang tua kita sendiri, Allah lembutkan hati kita sehingga kita pun bisa memaafkan mereka, karena tidak ada amalan yang lebih indah di sisi Tuhannya melainkan mereka yang hatinya itu lembut bisa memaafkan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina karimna dukhina maulana Muhammad sallim rabbana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan wa fi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil ghad wa tanfariju bil qarab wa taqbalu bil hawaij wa tunalu
الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الذي قال ادعوني أستجب لكم ليغفر لنا جميع ذنوبنا ويقبل توبتنا ويجيب دعوتنا بهذه الدعوة المباركة. اللهم بوسيلة رسول الله يا رسول الله إننا نتصل بك إلا الله تعالى ليقضي حاجاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم اجعلنا أولادنا ذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل السر والدار. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.